Air apa itu? Itu. Ya, ya. Wah, iya. Apa? Itu sih namanya. Itu ini yang nama. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang seorang wanita yang baru saja seminggu tinggal di rumah kontrakan ditemukan tidak bernyawa dan membusuk dalam kondisi terbungkus oleh plastik di atas kasur. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Terungkapnya kasus ini bermula pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dari sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Kampung Citarik, RT 01 RW 01, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Jawa Barat. Tiba-tiba ada seorang warga mencium aroma tidak sedap dari sekitaran rumah kontrakan. Salah satu penghuni rumah kontrakan yang bernama Rika mengeluh kepada pemilik kontrakan dikarenakan bau tersebut sangat mengganggu aktivitasnya dan mengira bau tidak sedap itu berasal dari bak sampah yang belum dibersihkan. Hingga pada keesokan harinya, bak sampah itu pun dibersihkan oleh pemilik kontrakan. Namun ternyata aroma tidak sedap itu pun masih tercium, yang membuat mereka merasa heran dari mana sumber bau menyengat tersebut. Kecurigaan pun akhirnya muncul ketika menyadari ada salah satu rumah kontrakan yang penghuninya tidak terlihat keluar rumah sejak beberapa hari. Diketahui penghuni rumah kontrakan itu bernama Julianti Simanjuntak berusia 25 tahun dan adik Mugis berusia 34 tahun. Mereka tinggal di sana baru seminggu sejak tanggal 24 November 2023. Berawal dari kecurigaan itu, akhirnya pemilik kontrakan pun memutuskan untuk melihat ke dalam rumah kontrakan sekitar pada jam 13.00 siang harinya. Pemilik rumah kontrakan bersama warga membuka pintu rumah kontrakan tersebut menggunakan kunci cadangan. Salah satu tetangga pun membantu merekam video untuk mencegah kecurigaan jika ada barang-barang yang hilang ketika rumah kontrakan itu dibuka oleh pemilik kontrakan. Setelah pintu berhasil dibuka, sontak saja mereka pun sangat terkejut melihat tubuh Julianti sudah membusuk tergeletak di atas kasurnya, dibungkus dengan plastik, kardus, dan handuk, dengan posisi tangan, kaki, serta mulutnya dililit oleh lakban. Selain itu, di dalam rumah kontrakan tersebut masih kosong. Tidak ada barang apapun selain tas kecil yang berisikan pakaian. Melihat penemuan itu, mereka pun segera menghubungi pihak kepolisian dan setelah mendapatkan laporan, polisi segera menuju ke tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian memasang garis polisi di sekitaran rumah kontrakan. Korban Julianti meninggal dalam kondisi masih utuh, tidak ditemukan adanya luka luar dan masih mengenakan pakaian. Selain itu, mereka menduga jika Julianti ini meninggal dunia sejak 3 hingga 4 hari yang lalu, dikarenakan tubuhnya sudah membengkak dan dipenuhi belatung. Hasil identifikasi polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Setelahnya, tubuh korban pun segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi segera melakukan penyelidikan pada kasus ini dan mencari keterangan dari berbagai saksi. Menurut keterangan pemilik rumah kontrakan, jika korban mengaku Ade Mugis merupakan suaminya. Namun ketika diminta bukti surat nikah dan kartu identitas, mereka mengatakan jika surat-surat pribadi itu tertinggal di kampung halamannya. Selain itu, korban ini baru membayar setengah uang sewa rumah kontrakan tersebut dengan alasan belum gajian. Mereka berjanji akan melunasinya bulan depan, sekaligus menyertakan bukti surat nikah dan kartu tanda penduduk. Pemilik rumah kontrakan berharap agar polisi bisa menuntaskan kasus ini dengan cepat dan berharap garis polisi segera dibuka
agar rumah kontrakan itu bisa dibersihkan. Dari keterangan tersebut, pihak kepolisian pun mengkerucutkan jika kemungkinan besar terduga pelaku kejahatan adalah Ade Mugis. Polisi segera bergerak melacak keberadaannya. Iya. Apa sih nyium kayak ada bau-bau, dikiranya itu bau telur busuk. Iya. Terus tiba-tiba buang sampah sama yang buang, tapi tetap aja bau busuknya ada. Terus ngeliat telur itu udah banyak disimpan untuk di dinding itu. Iya. Terus dipanggil yang punya kontrakan. Terus dibuka, beneran ada, udah dibungkus. Di dalam proses pencarian keberadaan dari Ade Mugis, polisi tidak membutuhkan waktu yang lama. Pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023, pada jam 00:30, polisi berhasil menangkap Ade di dalam bis yang melintas di Jalan Raya Gentong, Tasikmalaya, ketika akan melarikan diri menuju Ciamis, Jawa Barat. Terduga Ade pun segera dibawa menuju Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi oleh polisi, pelaku mengakui dirinya merupakan pelaku kejahatan dan pelaku pembunuhan. Di dalam pemeriksaan polisi, pelaku Ade menyesali tindakan jahatnya itu. Ade pun mengatakan jika sebenarnya Julianti ini bukanlah istrinya, melainkan kekasih gelapnya. Pelaku sendiri sudah memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Diketahui jika Ade bekerja sebagai security di salah satu rumah sakit swasta di daerah Bekasi. Sementara Julianti merupakan rekan kerjanya menjadi cleaning service di tempat yang sama dengan pelaku Ade. Korban Julianti ini masih berstatus lajang. Di kampungnya, dirinya dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Pada awalnya, Julianti diajak bekerja oleh temannya untuk bekerja di rumah sakit swasta tersebut dan tinggal bersama dengan temannya di sebuah rumah kos yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Sekitar 6 bulan yang lalu, Julianti berkenalan dengan Ade di tempat kerja. Dari perkenalan itu, mereka pun mulai menjalin komunikasi yang cukup intens hingga akhirnya terjalinlah hubungan perselingkuhan di antara mereka. Julianti dan Ade memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Kampung Citarik. Fakta pembunuhan dan perselingkuhan itu ternyata bukanlah motif dari pembunuhan ini. Di balik pembunuhan tersebut terjadi ada masalah hutang pihutang. Beberapa hari sebelum kejadian, pelaku sempat meminjam uang kepada korban senilai 2 juta rupiah. Meskipun keduanya menjalin hubungan asmara, Julianti ini tetap menerapkan bunga atas uang yang dipinjam oleh pelaku. Dari pinjaman pokok 2 juta, pelaku harus mengembalikan pinjaman menjadi 6 juta rupiah. Dikarenakan sedang membutuhkan uang, pelaku pun setuju dengan bunga dari pinjaman uang tersebut. Selain itu, Julianti juga mengancam akan memberitahu istrinya mengenai hubungan gelap mereka. Pelaku Ade mengungkapkan jika kasus pembunuhan ini bermula ketika dirinya sedang berada di rumah bersama dengan istri sahnya. Tiba-tiba Julianti mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Dalam pesan tersebut berisikan kata-kata ancaman jika dirinya akan membocorkan kepada istri pelaku tentang hubungan gelap mereka. Julianti yang merasa cemburu dengan istri sah dari pelaku ini menyuruh pelaku untuk mengembalikan istrinya ke kampung halaman agar hubungan mereka tidak terganggu dan pelaku Ade bisa menghabiskan waktu bersamanya. Dari pesan tersebut, Ade pun merasa takut dan khawatir hubungan gelap itu akan terbongkar, sehingga Ade mulai merencanakan niat jahatnya untuk menghilangkan nyawa Julianti agar rumah tangga dengan istri sahnya tetap harmonis. Selain itu, beban hutang yang dipinjam olehnya bisa tidak dibayar. Pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, pelaku Ade pergi ke toko pakan burung di daerah Pasir Gombong untuk membeli 2 bungkus zat berbahaya. Setelahnya menuju warteg membeli 1 bungkus nasi beserta minuman teh manis, lalu bergegas mendatangi kontrakan dan tiba di rumah kontrakan sekitar pada jam 08:15. Pelaku Ade masuk ke dalam rumah
memberikan sarapan pagi kepada Julianti. Di saat Julianti sedang mencuci tangan, disitulah pelaku AD mencampuri zat berbahaya ke dalam makanan dan minuman yang akan dimakan oleh korban. Korban Julianti menyantap makanan tersebut. Selesai sarapan, tiba-tiba korban merasa kepalanya menjadi pusing. Pelaku AD menyuruh korban untuk beristirahat. Sambil menunggu reaksi dari zat berbahaya itu bekerja, pelaku AD merokok di ruang depan rumah kontrakan. Sekitar 15 menit kemudian, pelaku menghampiri korban yang sudah tergeletak di atas kasur. Pelaku memeriksa denyut nadi pada bagian leher dan tangan korban. Setelah mengetahui korban ini sudah tidak bernyawa, pelaku pun mengikat kedua kaki dan tangan korban menggunakan lakban, lalu menutup mulut dan hidung menggunakan lakban, serta membungkus bagian kepala hingga pinggang menggunakan plastik berwarna hitam. Setelah tubuh korban terbungkus rapi, pelaku AD pergi meninggalkan rumah kontrakan dengan mengunci pintu rumah kontrakan dari luar, lalu melarikan diri. Hingga pada akhirnya, pelaku pun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian ini terjadi, korban Julianti pun telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan disemayamkan di pemakaman umum Menteng Pulau Tebet, Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Akibat perbuatannya itu, pelaku AD Mugis dikenai pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara maksimal yaitu pidana mati. Terus sebenarnya mau bunuh dia pakai apa? Perhatiin apa? Nyesel nggak? Hah? Yakin nyesel? Hah? Guys, katanya perselingkuhan itu indah. Namun indahnya pada awalnya saja, karena pasti ujungnya adalah petaka dan kehancuran. Sebisa mungkin untuk menghindari namanya perselingkuhan dan perzinahan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?